warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah masjid yang dirahmati Allah, sebelum kita memulai taklim pada subuh ini, saya mohon kerinduannya kita berdoa sebentar ya Bapak Ibu. Kita membaca ta'awudz, basmalah, sholawat Nabi dan baca kitab surat Al-Fatihah bersama-sama. Mari Bapak Ibu sekalian kita memulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in wa ba'd. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi perkenalkan saya dengan Om Setiawan. Mungkin pertama kali saya silaturahim kepada Bapak Ibu sekalian ya. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian yang akan saya bahas itu sesuatu yang memang Bapak Ibu jalani saja ya. Atau saya kasih pilihan dulu. Bapak Ibu tuh lebih tertarik saya cerita perang Badar atau bagaimana menyelesaikan masalah hidup? Hah? Oh nggak tertarik perang Badar? Tiap hari ya di rumah ya? Nah, kenapa saya bertanya seperti ini? Supaya nanti Bapak Ibu fokus saja. Fokus apa? Belajarlah ilmu yang memang Bapak Ibu hadapi sehari-hari. Dan saya yakin semua yang ada di sini, kalau saya tanya punya masalah atau tidak? Ya. Pertanyaan kedua, ketika punya masalah pasti menginginkan masalahnya secepatnya terselesaikan. Betul? Tolong dijawab terakhir nih. Sebenarnya untuk menyelesaikan masalah itu mudah atau sulit? Ternyata ketika saya tanya terakhir menyelesaikan masalah itu mudah atau sulit kan versinya macam-macam kan? Padahal mohon maaf. Menurut Bapak Ibu salah satu fungsinya Al-Quran itu apa? Apa Ustaz? Setuju atau tidak bahwa Al-Quran itu petunjuk hidup? Petunjuk hidup ya? Yang namanya petunjuk itu salah satu fungsinya untuk apa? Membimbing, ya kan? Membimbing kita ketika kita diuji oleh Allah. Maka kalau Bapak Ibu mengikuti petunjuk Al-Quran, langkah-langkah yang ada di dalam Al-Quran, insya Allah pasti terselesaikan. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu ketika punya masalah, kan semua orang wajib ikhtiar ya? Mohon maaf, ketika Bapak Ibu ikhtiar itu mikir sendiri atau mengikuti petunjuk Al-Quran? Nah, yang jadi sulit kan masalahnya. Tolong diulang. Bapak Ibu jawab. Bapak Ibu selama ini ketika punya masalah, kan kita wajib ikhtiar. Sakit ke dokter, utang berusaha dilunasi kan? Mohon maaf, ketika Bapak Ibu ikhtiar itu mikir sendiri atau mengikuti Al-Quran? Terus Al-Qurannya buat apa? Nah ini maksud saya. Jadi harusnya kalau Bapak Ibu yakin Al-Quran itu adalah petunjuk atau solusi itu, harusnya saat ikhtiar Bapak Ibu mengikuti petunjuk Al-Quran. Bapak Ibu itu mikir sendiri itu mau buat petunjuk baru, begitu maksudnya. Nah, jelas ya Bapak Ibu ya? Jadi Allah menurunkan Al-Quran tujuannya maksudnya Bapak Ibu nanti ketika diuji atau diberikan masalah oleh Allah, Bapak Ibu ikuti langkah-langkah di dalam Al-Quran. Kita buktikan apakah di dalam Al-Quran itu ada semua permasalahan solusi atau bagaimana langkah-langkahnya. Surat siapa yang mau bantu saya? Baca ayat ada Ustaz ya? Artinya saja Ustaz ya, kalau ya. Surat 16 ayat 89 ya. Saya mulai dari sini dulu, nanti baru kita akan praktekkan apa yang harus kita lakukan.
Surat 16 surat An-Nahl ayat 89. Apakah Al-Quran itu menjelaskan semua yang terjadi dalam kehidupan kita? Tidak. Artinya aja, biar cepat waktunya ya. Oke. Surat 16 ayat 89. Apa kata Allah di dalam Al-Quran supaya ini jadi pegangan Bapak Ibu dalam jalan hidup? Dan ingatlah akan hari ketika kami bangkitkan kepada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan kami datangkan kamu Muhammad menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Baik, terus. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Kami turunkan Al-Quran untuk menjelaskan, betul? Segala sesuatu. Segala itu apa, Bapak Ibu? Berarti semua permasalahan kita ada nggak solusinya dalam Al-Quran? Segala sesuatu sebagai petunjuk itu apa? Berarti semua permasalahan yang ibu hadapi, Bapak hadapi selama ini, ada nggak solusinya dalam Al-Quran? Kenapa ada? Segala sesuatu. Pertanyaan saya, berarti di dalam Al-Quran itu ada nggak cara menyelesaikan istri cerewet? Saya tanya, menurut Bapak, Ibu, terlepas Bapak Ibu tahu atau belum tahu ya, Mama, di dalam Al-Quran itu kira-kira ada nggak cara menyelesaikan istri cerewet? Ada. Ada nggak cara menyelesaikan suami pelit? Ada. Kalau ada, kalau memang ada semua, kenapa Bapak Ibu ketika mendapatkan masalah kok langkah-langkah ikhtiarnya tidak mengikuti petunjuk Al-Quran? Sehingga apa? Sehingga nanti kalau Bapak Ibu mengikuti petunjuk, masalah Bapak Ibu selesai, semakin yakin atau semakin khawatir? Maka itu tujuan Allah. Salah satu dalam rukun iman kita memang disuruh beriman kepada kitab Al-Quran. Jadi Bapak Ibu setuju Al-Quran itu petunjuk? Setuju. Untuk sebagian atau untuk semua permasalahan yang kita hadapi? Semua. Nah, kenapa saya mau menyampaikan ini? Karena nanti yang saya sampaikan memang saya sudah jalani, Bapak Ibu. Jadi gini Bapak Ibu, saya sempat pertanyaan waktu dulu pertama saya belajar Quran. Saya bilang begini, orang baca Quran, orang hafal Quran, tapi kenapa ketika punya masalah, kok kadang-kadang jujur ya, ketika kita punya masalah kok masih pusing? Padahal mohon maaf, di dalam Al-Quran itu kan ada cara atau langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Mohon maaf, Bapak Ibu itu ketika punya masalah pusing atau tenang? Berarti sama waktu itu. Jadi pertanyaan saya waktu itu, ini saya baca Al-Quran, saya ngaji, tapi kok ketika punya masalah saya masih pusing. Tetangga saya nggak ngaji, pusing. Saya yang ngaji, pusing. Lah, Pak saya. Terus bedanya orang ngaji sama yang tidak ngaji itu di mana waktu itu? Nah, ternyata alhamdulillah Bapak Ibu, jawabannya terjawab. Di mana? Di tahun 2008. Jadi 2005 saya punya perusahaan dulu di Jakarta. Ya, 2005 punya perusahaan di Jakarta. Alhamdulillah perusahaan saya meningkat. 2005, 2006, 2007 meningkat. 2008, Januari 2008 saya ingat, perusahaan saya hancur. Perusahaan saya hancur, saya meninggalkan 3 masalah besar. 1, saya harus membayar utang saya 2,5 miliar. Sebenarnya itu utang perusahaan, cuma karena saya sebagai pemilik, saya bertanggung jawab. Lalu yang kedua, keluarga saya terancam bubar, pisah, istri saya. Dan yang terakhir yang membuat saya terpuruk adalah saya akan diancam penjara karena kasus pajak perusahaan. Jadi waktu itu di Januari 2008, saya hampir putus asa waktu itu, Bapak Ibu. Saya punya utang 2,5 miliar, aset saya habis semua. Lalu keluarga saya hampir hancur dan saya akan di penjara. Kira-kira di dalam Al-Quran itu ada nggak solusinya? Harusnya ada. Saya baca Bapak Ibu bolak-balik ini saya baca, ini masalah malah bukan semakin tenang, malah semakin pusing. Karena deadline. Padahal saya tuh yakin di dalam Al-Quran itu ada. Saya bilang ini salahnya di mana? Lalu saya berdoa kepada Allah. Apa doa saya? Ya Allah, tolong. Saya itu yakin Al-Quran itu solusi hidup. Tapi kenapa saya baca, saya ngaji, kok tidak bisa menyambungkan antara ayat-ayat Al-Quran dengan masalah yang saya jalani?
Ya, mohon maaf semua yang ada di sini, Bapak Ibu punya masalah? Nah, harusnya setiap permasalahan itu ada langkah-langkahnya, ada caranya di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran petunjuk untuk segala sesuatu. Saya bilang, ya Allah, tolong tunjukkan ini bagaimana caranya menyambungkan Al-Quran dengan masalah hidup yang saya hadapi. Ternyata kesalahan saya cuma satu, Pak. Saya belajar Quran, saya belajar hadis, tidak ada gurunya. Nah, jadi Bapak Ibu kalau misalnya belajar Al-Quran, belajar kan kalau misalnya sudah ada ya tafsirnya lain, silakan belajar, tapi harus ada gurunya. Karena Al-Quran itu nggak akan bisa diajak dialog, mau baca kita satu arah. Yang bisa menerangkan, menjelaskan itu adalah seorang guru. Akhirnya doa saya keluarkan. Apa doanya? Ya Allah, tolong pertemukan saya dengan seorang guru yang bisa membimbing saya mempraktekkan ayat-ayat Al-Quran. Jadi saya doanya udah spesifik. Karena waktu itu yang saya inginkan bagaimana Al-Quran menjelaskan ini masalah saya, ini ayat Al-Quran, bagaimana mempraktekkan. Jelas ya, Bapak Ibu ya? Baik. Akhirnya singkat cerita doa saya dikabulkan. Saya bertemu guru saya, lalu saya bilang sama guru saya, Pak Guru tolong saya. Kenapa Mas? Saya punya hutang 2,5 miliar, istri saya mau bercerai dan saya akan dipenjara. Apa yang harus saya lakukan? Menurut Al-Quran, bukan menurut pemikiran saya. Karena kalau pemikiran sudah mentok, Bapak Ibu. Nah, akhirnya guru saya mengajarkan bagaimana cara mempraktekkan antara masalah yang dihadapi dengan ayat-ayat Al-Quran. Apa yang terjadi? Saya praktekkan 2,5 bulan selesai masalah saya. Hutang 2,5 miliar selesai, istri nggak jadi bercerai. Kalau bercerai dia nyesal mungkin. Dan yang terakhir saya tidak jadi di penjara. Berarti kesimpulannya apa? Apapun ujian, masalah yang Bapak Ibu hadapi, kalau Bapak Ibu mengikuti petunjuk Al-Quran pasti selesai. Berarti sekarang semua saya tanya, yang ada di sini semua punya masalah? Kalau nanti Bapak Ibu ikhtiar sesuai petunjuk Al-Quran, selesai atau tidak? Selesai. Kalau begitu kenapa masih mikir sendiri? Nah, jelas ini Bapak Ibu ini? Nah, apa yang selama ini guru saya ajarkan? Jadi waktu pertemuan pertama Pak, saya sama guru saya bilang gini, Pak Guru tolong saya, kenapa Mas Sabar? Saya bilang saya punya hutang 2,5 miliar harus selesai dalam 3 bulan. Terus guru saya tanya, aset ada nggak? Habis saya bilang. Ruko habis, karyawan habis, mobil juga habis, sampai istri saya pun hampir habis. Karena sudah pengajian lebih. Baik kata guru saya. Sekarang saya mau tanya Mas Oke, tapi Mas Oke jawabannya jujur. Kadang-kadang itu nggak jujur. Kalau memang kita nggak sanggup, bilang nggak sanggup. Harusnya kan begitu ya. Jujurnya maksudnya gimana Pak? Kalau bilang Mas Oke salah, tolong bilang salah. Kalau benar, tolong bilang benar. Karena kadang-kadang kita tuh kadang-kadang malu mengatakan itu. Baik, saya. Maksudnya sudah itu ya? Saya bilang saya sudah bisa-bisa. Bahkan saya hampir putus asa waktu itu. Karena memang sudah kondisi benar-benar terpuruk Bapak Ibu. Gini kata guru saya. Mas Oke utang berapa? Saya bilang utang saya 2,5 miliar. Kapan harus lunas? 3 bulan ini. Saya udah gak punya aset dan apa. Baik, 3 bulan ya? Baik. Sekarang ini saya kasih analogi ya. Bapak Ibu jadi saya jadi gurunya ya. Gini, guru saya tanya, Mas Oke hutang 2,5 miliar, Bapak Ibu hutang 2,5 miliar. Guru saya namanya Kiai Korona, ya, murid dari Habib Umar. Saya, kata guru saya, hutang misalnya 5 juta. Menurut Bapak Ibu, hutang 5 juta dan hutang 2,5 miliar, lebih cepat mana yang lunasnya? Saya jawab 5 juta. Kenapa 5 juta? Lebih sedikit. Saya jawab lebih sedikit. Ternyata guru saya bilang salah. Makanya masalah-masalah itu nggak selesai-selesai. Saya makin bingung Pak. Saya bilang salah dari mana? Loh Pak, 5 juta dengan 2,5 miliar kan 5 juta lebih cepat. Salah. Padahal maaf, menurut Bapak Ibu jawaban saya benar atau salah? Ya, menurut Bapak Ibu nih, kan belum tahu ini kan Bapak ya. Menurut Bapak Ibu jawaban saya salah atau benar? Tapi guru saya bilang salah, makanya masalahnya nggak selesai-selesai. Saya makin bingung. Pak
yang ditanya, ditolongkan lagi pusing gitu. Baik, silakan Bapak Ibu bantah jawaban saya. Ya, kalau 5 juta tidak ditolong Allah, 2,5 miliar ditolong Allah, kira-kira mana yang lebih cukup lunas? Kenapa tadi bilang yang 5 juta? Nah, Bapak Ibu tahu kan? Sebesar apapun masalah, mau 5 juta, mau 2,5 miliar, kalau Allah yang menolong, beres atau tidak? Berarti pertanyaan kedua, ada nggak masalah yang besar kalau Allah menolong? Terus Bapak Ibu pusing-pusing itu kenapa? Bukan. Saya ulang. Mau 5 juta, mau 2,5 miliar, kalau Allah nolong beres atau tidak? Berarti semua permasalahan apapun yang sekarang Bapak Ibu hadapi, kata kuncinya bukan seberapa mampu kita menyelesaikan, tapi seyakin apa bahwa Allah itu pasti menolong masalah kita. Ustaz, dibuka lagi surat 3 ayat 160. Kita akan lebih banyak interaksi dengan Al-Quran ya, karena ini yang saya rasakan. Coba surat 3 ayat 160. Betul atau tidak bahwa semua permasalahan itu akan terselesaikan hanya dengan pertolongan Allah? Silakan. Surat Al-Imran ayat 160. Apa kata Allah? Jika Allah menolong kamu, maka tak ada orang yang dapat mengalahkan kamu. Terus Jika Allah membiarkan kamu tidak memberi pertolongan, maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu selain dari Allah sesudah itu? baik, mohon maaf, ini maksudnya apa? Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang bisa mengalahkan kamu. Tapi jika Allah tidak menolong Bapak Ibu, maka siapakah yang bisa menolong setelah itu? Ini maksudnya apa, Bapak Ibu? Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang bisa mengalahkan kamu. Tapi jika Allah tidak menolong, maka siapakah yang bisa menolong setelah itu? Pertanyaan saya maksudnya apa ini? Berarti semua permasalahan bisa selesai itu karena kemampuan ikhtiar kita atau karena pertolongan Allah? Berarti Bapak Ibu ikhtiar itu tujuannya menyelesaikan masalah atau supaya Allah menolong? Bapak itu selama ini ikhtiar tujuannya menyelesaikan masalah atau supaya Allah menolong? Loh, kalau Allah nggak nolong? Bapak itu tahu kesalahan kita? Kesalahan kita adalah dari awal yang kita ikhtiar dalam pikiran kita adalah bagaimana menyelesaikan masalah. Harusnya Bapak Ibu ikhtiar itu tujuannya bagaimana supaya Allah menolong. Saya ditanya oleh guru saya, Mas Oke selama ini ikhtiar menyelesaikan masalah itu tujuannya menyelesaikan masalah atau supaya Allah menolong? Kira-kira jawaban saya mana Bapak Ibu? Kok Bapak Ibu tahu? Sama. Saya diem Pak, saya ngomong lagi. Ternyata selama ini saya ikhtiar, dari awal saya salah niat karena niat saya adalah menyelesaikan masalah. Mohon maaf, Bapak Ibu sakit pergi ke dokter supaya sembuh atau supaya Allah nolong? Loh, kalau Allah nggak nolong, kenapa niatnya supaya sembuh? Halo? Loh, kok Bapak dia? Nih yang jadi salah. Saya diam, saya nggak bisa ngomong. Kalau begitu, terus apa yang harus dilakukan? Yang pertama, rubah niat bahwa saya ikhtiar apapun harus mengundang pertolongan Allah, karena hanya Allah yang bisa menolong. Tolong dijawab, nggak usah pakai ayat ya. Menurut Bapak Ibu, Allah itu menolong kepada yang bersyukur atau mengeluh? Bapak Ibu ketika punya masalah, biasanya bersyukur atau mengeluh? Tapi ingin ditolong. Oh, ternyata kesalahan yang pertama, ketika kita punya masalah, ternyata sikap kita tidak mencerminkan ditolong Allah. Maaf, padahal Bapak Ibu kalau ditentukan, mau bersyukur tetap harus menjalani masalah, mau mengeluh tetap harus menjalani. Harusnya kalau Bapak
saya yang tadinya mengeluh, saya akan bersyukur. Jadi waktu itu memang saya nggak paham apa itu. Karena selama ini kan orang fokus bagaimana menyelesaikan, bukan bagaimana mengubah sikap dia kepada Allah. Padahal Allah menolong berdasarkan sikap kita di dalam menjalani ujian. Terus saya bilang, setelah saya bersyukur apa yang harus saya lakukan? Lalu guru saya bilang, berarti kita harus cari ayat dalam Al-Quran yang ayat itu Allah sendiri berjanji akan menolong kita. Di mana ayatnya Bapak Ibu? Ternyata ada di surat Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Silakan dibaca artinya. Apa kata Allah? Kalau kita ingin ditolong Allah, apa katanya? Silakan Al-Baqarah 153. Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Terus, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Baik, sekarang kan kita butuh pertolongan Allah. Lalu Allah menawarkan di surat Al-Baqarah 153, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ini siapa yang janji? Allah janji apa? Allah memberikan pertolongan. Betul? Bapak Ibu yakin nggak Allah menolong? Kalau yakin terus Bapak Ibu pusing-pusing itu kenapa? Sekali lagi. Di Al-Baqarah 153 ini Allah janji, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Di ayat ini Allah janji apa? Menolong. Bapak Ibu percaya nggak janji Allah? Ibu percaya janji Allah? Baik. Janji suami? Jelas ini Bapak Ibu semua. Berarti kalau memang Bapak Ibu percaya Allah itu pasti menolong, harusnya ketika punya masalah itu yakin atau pusing? Boleh pusing? Cirinya orang yakin itu pusing atau tenang? Bapak Ibu ketika punya masalah yang tenang atau pusing? Udah, bisa dijawab, sudah tahu jawabannya. Mengerti ya Bapak Ibu? Jadi ternyata kesalahan yang kedua yang saya lakukan adalah saya kurang yakin terhadap janji Allah ketika Allah berfirman akan menolong kita. Padahal mohon maaf, orang-orang beriman itu wajib nggak meyakini janji Allah. Tapi perhatikan, kadang-kadang ketika kita punya masalah, kita merasa kita tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut. Padahal masalah mau besar mau kecil, kalau Allah yang menolong pasti selesai sesuai dengan janjinya. Allah menolong kepada semua manusia atau tidak semua manusia? Coba baca lagi ayatnya. Semua atau tidak semua? Silakan. Wahai orang-orang yang beriman, berarti semua atau tidak semua? Di ayat ini Allah akan menolong kepada orang-orang yang beriman kepada apanya? Kepada janji Allah di dalam surat Al-Baqarah 153. Berarti langkah yang pertama ketika Bapak Ibu nanti dikasih masalah oleh Allah, diuji oleh Allah, yakin atau mikir? Boleh mikir? Setelah yakin, baru Ibu berpikir bagaimana agar Allah nolong, bukan bagaimana solusinya. Ayo jujur Bapak Ibu, selama ini Bapak Ibu itu ketika punya masalah, mikir solusi atau mikir bagaimana Allah nolong? Loh, solusi itu nanti yang nolong siapa? Kenapa Bapak Ibu mikir urusan Allah? Pikiran kita pakai itu maksudnya pas Bapak Ibu dapat masalah, pikiran dipakai, ini gimana nih caranya agar Allah nolong saya, bukan bagaimana menyelesaikan masalah. Beda atau sama? Beda. Yang satu berpikir
berpikir bagaimana solusinya, yang satu berpikir bagaimana caranya Allah nolong. Kira-kira Allah nolong kepada siapa tadi syaratnya Pak? Beriman dengan benar, sabar dengan benar, sholat dengan benar. Nah, saya Januari 2008 ketika hutang saya waktu itu 2,5 miliar, istri saya mau cerai, saya akan penjara. Saya praktekkan Pak, iman yang benar, sabar yang benar, sholat yang benar. Saya praktekkan 2,5 bulan selesai masalah saya. Kenapa? Allah menolong masalah saya. Jamaah saya sakit kanker leukemia, divonis dokter sebulan lagi meninggal. Mempraktekkan iman yang benar, sabar yang benar, sholat yang benar, akhirnya sebulan malah sembuh total. Kenapa? Allah menolong. Jadi sekarang, ayo Bapak Ibu, menurut saya sudah dewasa semua. Saya enak kalau mau tua, saya enak. Karena Bapak Ibu sudah dewasa semua, ayolah. Ketika punya masalah, Bapak Ibu langsung buka Quran. Ini menurut Al-Quran bagaimana langkah-langkahnya. Karena Al-Quran itu petunjuk. Yang namanya petunjuk itu apa? Membimbing orang dari yang tidak tahu menjadi tahu. Kayak saya kan nggak tahu ke sini. Bapak itu cuma ngasih masjidnya kan. Akhirnya saya buka apa? Google Maps. Ketika Google Maps sudah dibuka, saya masih mikir atau ikuti saja? Kenapa saya nggak usah mikir lagi? Sudah ada petunjuknya. Sekarang saya tanya, setiap masalah itu sudah ada atau belum petunjuknya? Berarti tinggal diikuti saja atau masih mikir? Nah, Bapak itu ketika punya masalah mikir atau diikuti? Kan aneh ini Pak. Kecuali petunjuknya belum ada, silakan mikir. Jadi petunjuknya kalau punya masalah apa? Oh, kita harus beriman dengan benar, harus sabar dengan benar, harus sholat dengan benar. Berarti tinggal bagaimana cara beriman, bagaimana cara sholat, bagaimana cara sabar. Nah ini saya nggak tahu nih waktunya sampai jam berapa ini? Jam berapa? Sampai jam berapa? Suruh ya Pak? 5:30? Oh 6:30? Oke 6:30 ya. Berarti saya bisa masuk metode nanti. Baik kalau begitu kita sekarang mulai. Saya ditanya oleh guru saya, Mas Sobat sudah beriman? Insya Allah saya dari kecil sudah Islam. Sudah sabar? Kalau nggak sabar saya putus asa, saya bunuh diri dalam masalah saya. Sudah sholat? Apalagi sholat? Tahajud 11, subuhan 12, rawatib 10. Saya jalani Pak, pepet. Coba perhatikan ya, Bapak Ibu perhatikan. Kalau orang udah mentok Pak, amalan apapun dijalani Pak. Saya udah begitu, sholat tarian 4.444 kan pepet. Pertanyaan terakhir untuk saya, sudah sholat? Pokoknya saya sudah praktekkan Pak, iman, sabar, sholat saya sudah praktekkan. Pertanyaan beliau cuma, sudah ditolong? Belum. Nah, akhirnya perlu saya tanya balik, berarti iman, sabar, sholat saya belum benar atau ayat yang salah? Nggak mungkin Allah menyalahi janjinya kan? Kalau iman kita sudah benar, sabar kita sudah benar, sholat kita sudah benar, pasti ditolong. Nah, berarti kalau sekarang saya belum ditolong, padahal saya sudah merasa beriman, sudah merasa sabar, sudah merasa sholat, tapi saya belum ditolong-tolong, pasti iman, sabar, sholatnya yang belum benar. Nah, akhirnya guru saya mengevaluasi menurut Al-Quran. Bagaimana beriman dengan benar, bagaimana sabar dengan benar, bagaimana sholat dengan benar. Sekarang saya tanya kepada Bapak Ibu, Bapak Ibu sudah beriman? Menurut perasaan atau menurut Al-Quran? Jangan-jangan kayak saya dulu ini. Bapak Ibu ngaku sudah beriman? Menurut perasaan atau menurut Al-Quran? Baik, kita lihat cirinya orang beriman menurut Al-Quran, bukan perasaan. Surat 5 ayat 69. Silakan. Cirinya orang beriman menurut Al-Quran, bukan menurut perasaan. Kalau perasaan nanti masing-masing merasa. Apa kata Allah? Cirinya orang beriman. Apa katanya? Ya, surat 5 ayat 69. Surat Al-Maidah. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, Sabi'in, dan orang-orang Nasrani, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, siapa saja yang benar-benar beriman kepada Allah, apa katanya? hari kemudian dan beramal saleh, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih. Tidak ada khawatir
dan tidak bersedih. Berarti cirinya orang beriman apa Bapak-Ibu? Tidak khawatir dan tidak bersedih. Oh nah, Bapak-Ibu masih ada rasa khawatir dan bersedih? Berarti sudah beriman atau kurang beriman? Kenapa tadi kamu sudah? Oh, perasaannya? Ternyata nggak bisa Bapak-Ibu. Saya ditanya oleh saya, ayo masih. Terus kenapa tadi kamu beriman? Ya perasaan saya sudah buruk. Ternyata kita harus belajar dari orang-orang yang khawatir menjadi tenang, dari yang bersedih menjadi tenang. Kita lihat prakteknya. Jadi iman yang benar itu, saya yakin orang tetap masih ada rasa khawatir saya yakin. Cuman apakah perlu dipertahankan atau diperbaiki? Diperbaiki. Mungkin dulu Bapak Ibu waktu masih muda punya masalah khawatir, kan itu ya. Setelah dewasa mulai tenang. Atau setelah masih khawatir? Loh, terus bedanya Bapak Ibu masih muda sama? Harus ada peningkatannya Bapak Ibu. Nah, nanti kita akan belajar metodologi iman. Terus yang kedua, terus saya tanya, masuknya sudah sholat? Saya bilang sholat sudah kumpul. Nah, Bapak Ibu sudah sholat? Menurut perasaan atau Al-Quran? Kayaknya perasaan wajib. Baik, kita lihat cirinya orang sholat menurut Al-Quran, bukan perasaan. Surat 70 Al-Ma'arij ayat 19 sampai 22. Cirinya orang sholat. Silakan Bapak Ibu evaluasi diri Bapak Ibu. Apakah sudah sesuai dengan Al-Quran atau belum? Surat 70 ayat 19 sampai 22. Cirinya orang sholat. Apa kata Allah? 17 surat 70 ayat 19 sampai 22. Cirinya orang sholat. Apa kata Allah? Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah. Betul? Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah. Betul? Enggak punya uang, maka lo suami marah-marah. Jadi dasarnya begitu ya Bapak Ibu ya. Terus apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah. betul ya. Terus Dan apabila ia mendapat kebaikan ia amat kikir. terus perhatikan, tadi ada golongan yang tidak mengeluh, ada golongan yang tidak kikir. Koma ayat keduanya. Kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat. Kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat. Jadi menurut Al-Quran orang sholat itu mengeluh atau tidak? Bapak Ibu masih mengeluh? Sudah sholat? Tapi masih mengeluh? Wah, berarti sholatnya masih perasaan. Berarti nanti kita harus belajar iman yang benar, sholat yang benar, yang terakhir yang terakhir sabar. Bapak Ibu sudah sabar? Insya Allah apa ini? Atau gini, menurut Bapak Ibu sabar itu sulit atau mudah? Ya, saya tanya dulu, Bapak Ibu jujur saja. Menurut Bapak Ibu sabar itu sulit atau mudah? Sulit atau belum tahu caranya? Maaf, Bapak Ibu selama ini ketika punya masalah disuruh sabar atau diajarkan caranya sabar? Selama ini Bapak Ibu ketika punya masalah biasanya disuruh sabar atau diajarkan caranya sabar? Loh, kalau ada orang nyuruh sabar, pernah nggak Bapak Ibu tanya, Ustaz saya itu bukan orang sabar, ingin jadi sabar, bagaimana caranya? Pernah nggak ditanya caranya? Atau cuma disuruh? Nah, terus gimana kita bisa sabar kalau tidak diajarkan caranya? Makanya Al-Quran bilang apa? Sabar itu bukan sulit, sabar itu karena Bapak Ibu belum tahu caranya. 18 ayat 68. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, setiap kejadian, setiap langkah itu ada di dalam Al-Quran. Ya mungkin Bapak Ibu lupa saja. 18 ayat 68. Apa kata Allah? Al-Kahfi ayat 68. Wa kaifa tasbiru ala Ya, silakan. dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Berarti sabar itu sulit karena tidak tahu caranya. Nah, berarti sekarang mudah-mudahan cukup ya. Hari ini kita akan belajar bagaimana beriman dengan benar, bagaimana sabar dengan benar, bagaimana sholat dengan benar, supaya Bapak Ibu ketika punya masalah itu selalu ditolong Allah, karena Allah sudah janji akan menolong. Kira-kira kalau Allah janji sudah akan menolong, artinya semua masalah ditolong kan? Terus kenapa masalah kita belum ditolong-tolong? Pasti mungkin
imannya perlu diperbaiki, sabarnya perlu diperbaiki, sholatnya perlu diperbaiki. Sekarang karena waktunya 6:30, dari 3 metodologi ini yang akan saya jelaskan, Bapak itu pilih yang mana dulu? Iman dulu, sabar dulu, atau sholat dulu, terserah. Mau pilih yang mana? Sabar. Oke, sabar kayaknya nih. Perlu ya? Bapak sabar sama siapa, Pak? Pak, kalau gitu kita jelaskan sabar dulu ya. Nanti kapan-kapan kalau saya kesini lagi, saya akan jelaskan dua lagi. Iman yang benar, sholatnya benar. Bisa biar dipraktekkan langsung. Oke, saya akan jelaskan sabar. Sebelum saya jelaskan, mohon maaf, manusia itu biasanya senangnya pamrih atau ikhlas? Pamrih. Baik, kalau memang pamrih, pertanyaan saya, kenapa Bapak Ibu kalau sakit harus minum obat? Supaya sembuh. Berarti Bapak Ibu minum obat itu dengan kesadaran atau paksaan? Kenapa dengan kesadaran? Karena saya ingin sembuh, maka saya minum obat. Berarti dengan kesadaran kan? Paham ya? Berarti meskipun obatnya pahit, obatnya mahal, tetap ditebusnya. Kenapa? Karena saya ingin sembuh. Itu namanya kesadaran. Sekarang saya tanya, kenapa kita harus sabar? Bukan supaya sembuh. Loh, kok bingung? Saya ulang lagi, kenapa kita harus minum obat? Supaya sembuh. Jelas. Pertanyaan saya, kenapa kita harus sabar? Bukan supaya sembuh. Apa Pak? Supaya ditolong Allah. Berarti Bapak Ibu sabar itu kesadaran atau paksaan? Loh, saya harus sabar karena saya ingin ditolong Allah. Kan itu logikanya begitu. Saya minum obat karena saya ingin sembuh. Berarti ketika Bapak Ibu sabar, harusnya kesadaran atau paksaan? Tapi selama ini biasanya kesadaran atau paksaan? Nah, ini yang mau saya perbaiki. Jadi kenapa saya harus sabar? Ternyata kalau saya sabar, saya ditolong Allah. Jadi sabar dulu baru ditolong, atau ditolong dulu baru sabar? Berarti kalau belum ditolong kenapa? Sabar. Nah, sekarang saya tanya ya, ibu kalau dimarahin suami, sabar atau emosi? Sabar. Bukan, ini yang jadi masalah. Makanya akhirnya istri kita tidak berubah, suami kita tidak berubah. Karena ketika Bapak Ibu menyikapi permasalahan, Bapak Ibu emosi dulu. Jadi kalau Bapak Ibu ini tolong Allah harus sabar. Sabar. Betul? Jadi nanti ketika suami marah-marah, Ibu sabar atau emosi? Sabar. Ini sadar jawabnya? Paham ya Bapak dia? Jadi kenapa kita harus sabar? Ternyata kalau kita sabar, Allah akan menolong. Yang kedua, kenapa kita harus sabar? Innallaha ma'as-sabirin. Ternyata kalau Bapak Ibu sabar, Allah berjanji, Allah bersama orang-orang yang sabar. Kira-kira kalau Bapak Ibu bersama Allah, doa dikabulkan atau tidak dikabulkan? Nah, itu yang saya pakai ketika saya ingin naik haji waktu itu. Kalau saya berdoa, saya harus bersama Allah. Cara bersama Allah, saya harus bersabar. Akhirnya ada kejadian yang membuat saya bisa praktek sabar. Lalu saya minta naik haji waktu itu. Alhamdulillah, saya jadi pembimbing 2024-2025. Gara-gara bukan punya uang, Pak. Gara-gara doa saya dikabulkan. Kenapa dikabulkan? Innallaha ma'as-sabirin. Saya bersama Allah saat itu berdoa. Berarti kalau nanti bapaknya marah-marah, berarti sebagai masalah atau sarana doa dikabulkan? Kalau istri bapak nanti cerewet, itu sebagai masalah atau sarana doa dikabulkan? Jadi bapak sebenarnya terima kasih atau emosi? Terima kasih. Gara-gara istri cerewet, doa bapak dikabulkan. Jadi bapak butuh nggak istrinya cerewet? Butuh. Namanya orang butuh, kalau dikasih terima kasih atau emosi? Terima kasih. Ngerti Bapak Ibu semua? Jadi yang kedua, kenapa kita harus sabar? Innallaha
yang terakhir. Kenapa kita harus sabar? Masih banyak ya. Surat 3 ayat 142. Apa kata Allah? Surat 3 ayat 142. Kenapa kita harus sabar? Apa kata Allah? Silakan. Yang terakhir. Kenapa kita harus sabar? Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Allah nanya kepada siapa ini? Kepada kita. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Bapak Ibu kalau ditanya ingin masuk surga atau neraka? Baik, kita lihat syaratnya Pak Ustaz. Padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu, Terus dan belum nyata orang-orang yang sabar. syaratnya masuk surga apa? Berjihad dan sabar. Mohon maaf, Bapak Ibu sudah sabar? Belum. Tapi ingin masuk surga? Tapi belum sabar. Terus mau pakai jalur apa? Orang dalam. Berarti yang ketiga, kenapa kita harus sabar? Ternyata syarat mutlak salah satu surganya Allah itu Allah siapkan untuk orang-orang yang sabar. Jadi mau terima tidak terima, mau emosi mau tidak, ternyata sabar ini syarat. Yang namanya syarat itu apa? Suka tidak suka, Bapak Ibu harus memenuhi. Bahkan Allah nggak akan menanggung. Allah siapkan surga orang-orang yang sabar pada surga yang tempat yang tinggi. 25 ayat 75. Silakan. Jadi Bapak Ibu sebelum kita berlatih sabar, kita harus mengerti dulu apa pentingnya kita melakukan itu. Ya. Surat 25 ayat 75. Apa kata Allah? Silakan. 25 Al-Furqan ayat 75. Apa kata Allah? Surga yang disiapkan untuk orang sabar. Mereka itulah orang yang dibalas dengan martabat yang tinggi dalam surga karena kesabaran mereka, dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat. Jadi Allah siapkan surga yang tinggi untuk orang-orang yang sabar. Jadi Bapak Ibu harusnya perlu nggak Bapak Ibu jadi sabar? Kalau Bapak Ibu ingin sabar, butuh pasangan yang baik atau yang menjengkelkan? Kalau Bapak Ibu ingin sabar, butuh pasangan yang baik atau menjengkelkan? Pak sabar ya, istrinya soleha, begitu. Oh, nggak jangan tahu kan? Tapi kalau saya bilang Pak sabar ya, istrinya cerewet, pas nggak? Berarti sabar itu pasangannya istri soleha atau istri cerewet? Jadi Bapak senang nggak istrinya cerewet? Berarti istri cerewet itu masalah atau sarana masuk surga? Berarti Bapak bersyukur atau mengeluh? Berarti semakin cerewet istrinya Bapak semakin senang atau emosi? Artinya apa begini? Jadi ternyata kalau kita kupas lebih dalam, Allah memberikan kejadian itu tidak ada yang sia-sia. Kita difitnah orang, dizolimi orang, dihianati orang, ternyata itu bukan masalah bagi orang yang sabar. Karena orang sabar mengerti, ini bukan masalah, ini obat saya untuk masuk surga. Nah, tinggal sekarang Bapak Ibu harus belajar kan bagaimana cara sabar yang benar. Kan itu aja kan? Saya nanti ajarkan, lalu Bapak Ibu latihan. Kenapa harus latihan? Gak mungkin orang bisa naik sepeda kalau tidak latihan. Gak mungkin orang bisa nyetir mobil kalau tidak pernah latihan. Berarti kalau Bapak Ibu ingin sabar, berarti yang pertama Bapak Ibu harus tahu cara latihan. Ngerti ini Bapak Ibu ya? Ternyata latihannya dengan kejadian enak atau tidak enak? Nah, Bapak Ibu tahu kan? Berarti kejadian tidak enak itu masalah atau sarana latihan? Berarti Bapak Ibu senang nggak dapat kejadian tidak enak? Kejadian tidak enak itu kira-kira banyak uang atau tidak punya uang? Kejadian tidak enak, tidak punya uang. Berarti Bapak Ibu senang nggak punya uang? Mengerti Bapak Ibu ini? Oke, kalau sudah mengerti kita akan mulai. Bagaimana cara
caranya sabar. Ya, oke, kita mulai sekarang. Ternyata caranya Allah simpan di surat 64 ayat 11. Nanti saya ajarkan metodologinya. Bapak Ibu nanti tinggal latihan. Surat 64 ayat 11. Bagaimana caranya sabar? Bukan lagi disuruh sabar, tapi caranya. Silakan Ustaz. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Baik, perhatikan Bapak Ibu ayatnya. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali istilah kecuali semua atas izin Allah. Ini maksudnya apa Bapak Ibu? Semua kejadian yang menimpa diri kita Pak, bisa nggak terjadi tanpa izin Allah? Berarti saya tanya, kejadian dulu baru izin, atau izin dulu baru kejadian? Hah? Tidak ada suatu musibah pun, kejadian apapun yang menimpa diri kita kecuali atas izin Allah. Berarti izin dulu atau kejadian dulu? Izin dulu. Gini. Ini rumah Bapak Ibu nih, masjid misalnya. Saya tuh kalau mau masuk, izin dulu baru masuk, atau masuk dulu baru izin? Kalau nggak diizinkan, nggak masuk. Kalau diizinkan, sekarang saya tanya, kejadian yang terjadi menimpa diri kita, itu kejadian dulu atau izin dulu? Hah? Kalau Allah izinkan, terjadi. Kalau tidak diizinkan, berarti nanti kalau Bapak Ibu ada kejadian, Bapak Ibu lihat kejadiannya atau lihat izinnya? Loh, kok bingung? Saya ulang. Berarti nanti kalau ada kejadian apapun yang menimpa diri kita, harusnya Bapak Ibu lihat kejadiannya atau lihat izinnya? Kalau izin dulu atau kejadian dulu? Kalau nanti ada kejadian, harusnya yang Bapak Ibu lihat kejadiannya atau izinnya dulu. Kan izinnya siapa yang mengizinkan? Misalnya maaf, ini rumah ini masih dicat merah. Sebelum Ibu marah, itu tanya dulu, ini siapa yang mengizinkan kan? Berarti Bapak Ibu lihat izinnya dulu atau lihat cat merahnya dulu? Loh, kok cat merah dulu? Semua kejadian yang menimpa kita bisa terjadi tanpa izin Allah? Berarti nanti kalau ada kejadian, Bapak Ibu tuh lihat kejadiannya atau lihat izinnya dulu? Tanya dong, kenapa Allah mengizinkan? Kan begitu harusnya. Betul nggak? Karena semua kejadian bisa terjadi harus atas izin Allah. Saya tanya, izin Allah itu benar atau salah? Sempurna atau tidak? Sempurna. Kalau sempurna, kalau benar, yang wajar Bapak Ibu terima atau marah? Kenapa terima? Karena sudah seizin Allah. Berarti semua kejadian kalau sudah atas izin Allah, tugas kita menerima atau emosi? Berarti ketika ibu dimarah-marahin suami, ibu terima atau emosi? Kenapa diterima? Bukan karena kejadiannya, bukan karena suaminya, bukan karena anaknya. Saya menerima karena saya menghormati siapa yang mengizinkan. Itu namanya sabar. Jadi sabar itu kita mulai melatih pikiran kita, tidak melihat kejadian, tidak melihat orang, tidak melihat suami, tidak melihat istri, tapi yang kita lihat ini atas izin Allah. Kalau Bapak Ibu bisa begitu, maka ayatnya yang terjadi tadi apa? Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama, maka silakan Bapak Ibu berdoa, insya Allah dikabulkan doanya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin sabar, berarti melihat izin atau melihat kejadian? Izin. Selama ini Bapak Ibu kalau ada kejadian, yang dilihat kejadian atau izin? Terus izinnya kemana? Oh, Bapak Ibu tidak akan pernah bisa sabar kalau Bapak Ibu yang dilihat hanya kejadiannya saja. Ternyata orang bisa sabar, orang doanya bisa dikabulkan kalau Bapak
meskipun itu sesuatu yang tidak enak, meskipun itu sesuatu fitnah atau dizalimi, karena ini izin Allah, harus dibawa terima. Ngerti ya di bawah ini? Saya tanya, kira-kira kalau Bapak Ibu bersama Allah, ada nggak yang berani injak-injak? Al-Baqarah surat 3 125. Makanya ini jebakannya di sini. Ya, surat 3 ayat 125. Kalau Bapak Ibu bersabar, apa yang Allah turunkan, apa yang Allah siapkan untuk orang-orang yang sabar. Silakan. Surat 3 ayat 125. Apa kata Allah? Ya cukup jika kamu bersabar dan bertakwa, dan mereka datang menyerang kamu dengan seketika, itu juga niscaya Allah menolong kamu dengan 5.000 malaikat yang... Apa yang Allah turunkan untuk menjaga orang-orang sabar? Berarti orang sabar itu diam atau melihat izin Allah? Bukan diamnya ya. Sabar itu melatih cara berpikir. Oh, ini terjadi atas izin Allah. Karena Allah yang mengizinkan, karena Allah yang mengizinkan masih sempurna dan benar, maka kita wajib orang-orang yang beriman untuk menerima. Gini-gini cara latihannya. Ustaz, bagus saya sebentar. Ini biar Bapak Ibu pulang langsung latihan ya. Bagus ya, gitu ya. Perhatikan, ini cara latihannya. Ini, misalnya Ustaz ini mau marah-marah sama saya, mau marah-marah sama saya. Kalau saya ingin sabar, berarti nanti saya lihat omongannya, saya lihat orangnya, atau saya lihat izin awalnya. Kalau ingin sabar lihat izinnya. Nah, misal izin awal di sini, Berarti pas dia marah-marah sama saya, pikiran saya ke dia, atau saya geser ke izin awal. Geser lah, ya Allah, karena Engkau yang mengizinkan, saya terima. Gitu loh kan? Pengaruh nggak dia marah-marah sama saya? Kenapa? Kenapa tidak? Karena pikiran saya digeser ke izin. Nah, mohon maaf, selama ini Bapak Ibu ketika marah-marah itu fokus ke izin atau ke sini? Jangan kita sabar kan? Sabar itu menggeser cara fokus berpikir yang tadinya melihat orang, yang tadinya melihat orang digeser ke izin. Tapi nanti pas diomongin yang begini ya. Begitu maksudnya. Maksudnya itu berhadapan, tapi dalam hati Bapak Ibu bilang, ya Allah saya terima izin. Kalau Bapak bisa begitu, tenang langsung berdoa. Itu yang saya lakukan. Waktu saya ingin naik haji itu begitu. Jadi pas ada orang marah-marah, saya ngomong serius, berdoa ya Allah terima, tenang langsung berdoa. Bisa latihan? Bisa. Ada nggak lawan latihannya? Bisa ya, berani ya? Jadi ternyata Bapak Ibu, selama ini orang itu bukan sulit karena nggak mengerti dia caranya. Makanya saya kalau ngajarin orang itu cepat sekali. Maksudnya suami langsung bisa berubah, anak bisa berubah karena doanya kan dikabulkan. Misalnya gini ya, Bapak Ibu pulang, tiba-tiba cucu mecahin TV. Ibu ngomong apa? Ya karena kalau lihat TV pecahnya emosi. Tapi karena ini kejadian sudah atas izin Allah, maka kita wajib orang beriman untuk apa? Menerima. Terima, baru Bapak Ibu doa. Jadi menerima itu karena takut suami, karena takut istri, atau menghormati izin Allah. Ketika Allah dihormati, izinnya masih dikabulkan. Oke, dilanjut Ustaz 64 ayat 11 tadi ayat. Jadi ini latihan langsung ya, karena buat saya ilmu apapun itu akan bermanfaat kalau Bapak Ibu mulai praktekkan. Biar ada perubahan gitu Bapak Ibu. Ya, 64 ayat 11. Apa kata Allah? Silakan. Tadi yang 64 11 kan? Iya. Diulang aja diulang. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali atas izin Allah. Ketika kita menerima apa yang kata Allah lakukan terus? Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah memberi petunjuk kepada hatinya. Berarti suami berubah atau tidak nanti? Berubah. Akhlaknya, suaminya tetap itu. Akhlaknya. Istri berubah nggak nanti? Berubah. Karena Allah beri petunjuk kepada hatinya setelah kita menghormati izin Allah. Bisa latihan? Nah, kalau dulu saya latihannya gampang Bu. Saya buat
ngeprint di kertas, ya, ngeprint sendiri Pak. Saya tempel buat jadi stiker di dinding, saya tulis izin Allah, di cermin saya izin Allah. Jadi pas saya mau ikut sama istri saya, tuh izin Allah gitu. Jadi otomatis, lo kan memang harus sering diulang-ulang. Ini kelihatan sederhana, tapi akan berefek perubahan ke depan hidup Bapak Ibu. Saya tanya ya, seberat apapun masalah kalau doa dikabulkan, selesai atau tidak? Terus kenapa Bapak Ibu kalau dikasih kejadian sama Allah, kok emosi lagi? Padahal Allah buat kejadian itu, mana? Selama ini menurut Bapak Ibu kejadian itu berapa banyak? Selama ini Bapak Ibu hidup, menurut Bapak Ibu kejadian itu berapa banyak? 2 kejadian enak sama tidak enak. Loh iya kan? Ayo kejadian yang 2. Ini ada ayatnya 21 ayat 35. Silakan. Loh kejadian kedua, menurut Al-Quran bukan menurut saya. 21 ayat 35. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Terus Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan serta cobaan. Jadi ujian itu ada berapa jenisnya? 2. Kejadian ujian baik, ujian buruk. Baik itu berarti enak atau tidak? Kalau buruk berarti kejadian itu ada berapa? 2. Kejadian enak sama tidak enak. Kejadian enak berarti Bapak Ibu bersyukur. Kejadian tidak enak bersabar. Itu tahu jawabannya. Berarti kalau Bapak Ibu ingin bersabar untuk kejadian yang mana? Yang tidak enak. Banyak nggak selama ini kejadian yang tidak enak? Berarti masalah atau sarana sabar? Latihan. Tiba-tiba Ibu diomongin teman, ngomong apa? Sabar. Kenapa semua terjadi atas izin Allah? Saya terima Bapak Ibu berdoa. Silakan coba. Mohon maaf, Bapak Ibu semua punya keinginan kan? Dan keinginan kita ternyata akan mudah terwujud ketika Allah mengabulkan. Dan ternyata salah satu cara Allah mengabulkan adalah ketika kita menerima semua kejadian atas izin Allah, kita terima, baru kita berdoa, ya Allah saya ingin apa terserah. Jadi jamaah-jamaah saya itu sembuh leukemia, hutangnya lunas, itu setelah dimaki-maki gitu. Dia latihan. Setelah dia dizolimi, setelah dia dimaki-maki, maka dia terima atas izin Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Silakan berdoa. Dan mohon maaf, selama ini orang kalau dimaki-maki tersinggung atau menerima? Tersinggung. Itu kira-kira maunya Allah atau maunya setan? Berarti Bapak Ibu lebih lama bersama siapa soal ini? Bisa ya Bapak Ibu ya? Gak sulit kelatennya supaya terbiasa. Atau gini. Kalau saya ingin jadi ahli tinju, bisa nggak tinju sendirian? Harus ada apa? Lawan, betul? Betul nggak? Kalau Bapak Ibu ingin sabar, bisa nggak sabar sendirian? Harus ada apa? Lawan. Ada lawannya di rumah? Begitu aja Bapak Ibu. Ya kan Pak ini? Ternyata sabar itu kita nggak usah cari, Allah pasti kasih. Kenapa Allah pasti kasih? Karena Allah janji akan menguji kita. Al-Baqarah 155. Surat Al-Baqarah 155. Allah janji akan menguji kita. Apa kata Allah? Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Terus? Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Berarti Allah pasti mengujinya. Kepada siapa? Semua manusia, ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Tapi pertanyaan saya, orang kalau diuji dengan ketakutan, kelaparan, biasanya sedih atau bahagia? Tapi untuk orang-orang yang sabar, bahagia. Kenapa orang sabar bahagia? Karena dia tidak menganggap itu masalah. Dia anggap itu sebagai sarana latihan. Berarti ketika anak nggak nurut, ibu terima kasih atau emosi? Emosi.
Ketika istri bapak marah-marah, bapak terima. Setelah terima, bapak berdoa, ya Allah tolong pulang balikan istri saya. Hatinya, istrinya tetap bisa ya Bapak ya? Baik, jadi hari ini pokoknya apapun yang terjadi apa dalam pikiran Bapak Ibu? Semua atas izin karena Allah yang mengizinkan. Wajar nggak kita menerima? Berarti kalau orang nggak menerima itu wajar atau tidak wajar? Berarti orang marah itu wajar atau tidak wajar? Nah, selama ini Bapak Ibu orang wajar, orang tidak wajar. Ngerti Pak Willy ya? Jadi silakan Bapak Ibu latihan atau pulang ke rumah atau di tetangga atau di RW atau di DKM. Kalau ada orang marah-marah, ya closing. Tapi alhamdulillahnya gak usah depan dia, nanti makin marah. Terima dalam arti ya Allah saya terima. Ingat langsung berdoa ya Bang. Saya tanya. Orang itu semakin yakin setelah dibuktikan atau belum dibuktikan? Buktikan. Bapak Ibu ada kejadian Bapak Ibu terima atas izin Allah, buktikan doa dikabulkan atau tidak? Coba ini. Loh, karena apa Bapak Ibu? Orang semakin kesini, saya tuh perhatikan, kan Allah ridho ya Al-Quran dipakai, dan Allah pun menyuruh kita membuktikan. Kenapa Bapak Ibu tidak membuktikan bahwa sabar yang benar itu bersama Allah, sabar yang benar itu doa dikabulkan? Kenapa tidak dilakukan? Makanya akhirnya keyakinannya tidak muncul. Bisa Bapak Ibu ini? Insya Allah. Nah, kalau saya paling gampang nanti Bapak Ibu tulis aja lawannya siapa aja sih, paling nomor satu berapa? Tulis di kertas. Ini lawan ibu bapak itu biasanya nomor satu siapa? Tulis aja lawannya itu loh, buat latihan. Yang kedua siapa? Nah, tulis. Yang ketiga tetangga atau mertua atau pokoknya siapapun. 3 aja dulu. Bapak Ibu latihan sampai bisa. Berarti nanti ketika suami marah-marah, kalau ibu masih emosi, ibu kata latihan lagi. Iya kan, kalau ibu benar-benar menerima, saya tanya ya Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu benar-benar menerima atas izin Allah, sakit hati atau hatinya Allah mau tenang? 13 ayat 28 itu aja jangan. Ya kalau Bapak Ibu misalnya emosi, Bapak Ibu terima atas izin Allah, maka kalau sabar yang benar, Allah turunkan ketenangan dalam hatinya. 13 ayat 28. Apa kata? Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingat apanya? Semua kejadian yang terjadi atas izin Allah. Terus apa kata Allah? Ingatlah hanya dengan mengingati Allah dan hati menjadi tentram. Tuh, berarti kalau Bapak Ibu sabar dengan benar, berarti sakit hati atau tenang hatinya? Mau diomongin orang, mau dizolimi orang, mau apapun yang terjadi ini atas izin Allah, saya terima. Suami selingkuh diterima? Diterima, tidak diterima pun sudah terjadi. Iya dong? Tapi kalau ibu menerima atas izin Allah, ibu berdoa sama Allah, berikan apa? Suami baru. Pokoknya gini ya Bapak Ibu ya, ini bukan tentang kejadian yang menimpa diri kita. Ini tentang saat Bapak Ibu menerima kejadian, Bapak Ibu melihat Allah atau kejadian itu aja sih. Padahal kalau setiap kejadian Bapak Ibu melihat Allah, setiap kejadian mengingat di atas izin Allah, apa janji Allah? Al-Baqarah 152. Ya, oh ini ada tanya jawab. Oh iya, kita beri. Al-Baqarah 152 silakan. Apa kata Allah? Kalau Bapak Ibu setiap kejadian mengingat Allah, apa? Ini janji Allah. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Berarti kita dulu yang ingat atau Allah dulu yang ingat? Kita dulu ketika ibu dapat kejadian bahwa ini atas izin Allah, maka Allah akan ingat, maka Allah akan membimbing Bapak Ibu. Terus? Dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari. Oke, orang sabar itu menerima atau emosi? Masukkan lagi bersyukur, alhamdulillah saya terima, maka Allah akan berikan menurunkan rahmatnya, menurunkan hidayahnya atau nikmat. Bisa Bapak Ibu praktek? Alhamdulillah. Sudah begitu lawannya siapa buat latihan? Udah gini aja gampang Pak. Menurut saya gini, seminggu nanti suami ibu yang latih, nanti minggu depan ibu yang latih. Berarti yang latih itu yang marah-marah atau yang menerima? Yang latih.
Silakan. Ini kayaknya jamaah-jamaahnya banyak yang saya kenal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ustaz ke Ya. alhamdulillah. Tadi menarik ya tentang masalah apa namanya? Sabar. Ya, bukan tentang keluh kesah itu. Oh iya iya. Jadi di surah Al-Ma'arij itu kan di ayat 19 ya. Ya. Nah, itu fitrahnya kan mengeluh kesah. Betul. Tapi menurut pandangan Ustaz itu keluh kesah itu tadi kan jangan keluh kesah. Gitu. Bukan. Saya tanya ya, kalau kesah itu manusiawi atau tidak menurut Al-Quran yang tadi? Ya, fitrah. Perlu dipertahankan atau perlu diperbaiki? Maka Bapak perbaikilah dengan sholatnya itu Pak. Semakin Bapak Ibu, nanti kalau saya ajarkan sholat kepada Bapak Ibu, semakin Bapak Ibu sholatnya benar, maka keluh kesah semakin berkurang, bukan hilang mungkin. Tapi ketika Bapak Ibu sholatnya mungkin benar, sholatnya benar, nanti insya Allah keluh kesah itu akan semakin hilang. Saya tanya, katanya ya, sholat yang benar itu menggugurkan kewajiban atau sebagai penolong kita harusnya? Harusnya. Berarti sholat yang benar itu selain menggugurkan kewajiban, harusnya juga sebagai penolong. Mohon maaf, kalau Bapak sholatnya sudah jadi penolong, kira-kira keluh kesahnya masih terus atau berkurang? Kurang. Misalnya, mohon maaf, kayak misalnya saya nggak punya uang, saya kan berkeluarga, saya nggak punya, terus saya sholat, misalnya sholat duha atau sholat aja, tiba-tiba Allah masih rezeki dari yang tidak disangka-sangka, mengeluhnya salah saya atau masih mengeluh. Nah, mari nanti kita akan belajar bagaimana sholat kita bukan hanya menggugurkan kewajiban, tapi juga sebagai penolong. Jadi kalau kesannya ada, tapi perlu dipertahankan atau diperbaiki? Diperbaiki. Itu maksudnya. Ya, kemudian juga di surat Yusuf ya, ada Ya. 46 itu. Ya. Nah, hanya katanya kan disebutkan kesalahan, semua ada rasa salah gitu, apa namanya, kesusahan. Nah, hanya kepada engkau aku namanya meminta gitu, mengadu gitu. Ya. Misalnya. Jadi ya yang maksud itu bagaimana ya gitu. Baik, saya tanya, kesusahan apapun kita di dalam hidup, kalau Allah memberikan pertolongan, selesai nggak kesusahan itu? Terus untuk apa Allah memberikan kesusahan? Agar Bapak Ibu berkeluh kesah atau agar Bapak Ibu sabar? Itu dari tadi saya. Apapun kejadian yang tidak enak, saran saya berarti saran itu boleh dilakukan, boleh tidak ya? Saran saya silakan Bapak Ibu lakukan dengan kesabaran. Karena ketika Bapak Ibu sabar, kayak saya Januari 2008 hutang 2,5 miliar, saya bercerai, saya mau dipenjara. Waktu itu saya bersyukur atau menderita? Belum, saya belum tahu yang punya bersyukur. Kan saya juga awalnya nggak tahu kan. Tapi ketika saya sudah tahu ilmunya, ya mau berkeluh kesah, mau bersabar, saya tetap harus menjalani. Betul? Pertanyaan saya, kira-kira Allah akan menolong kepada yang bersyukur, yang bersabar, atau yang berkeluh kesah? Maka sikap berkeluh kesah saya ubah jadi sabar gitu loh Pak. Setelah jadi sabar, Allah menolong saya. Akhirnya saya mungkin tetap ada rasa mengeluh, tapi mulai berkurang. Gitu ya Pak ya? Dengan apa? Dengan sabar dan sholat yang benar. Ya makanya ayat ini kan kalau jadi seperti ini kan nggak tahu gitu. Ya, maksud saya ngerti ya. Jadi berkeluh kesah itu memang sifatnya manusia, tapi bisa diperbaiki lewat sholat yang kita lakukan. Berarti harusnya jadi pertanyaannya gini, kenapa kita sholat kok masih berkeluh kesah? Berarti sholatnya harus diperbaiki. Nanti ada pelajarannya, ya. Jujur, saya tanya nih, sekarang saya tanya, Bapak Ibu selama ini sholat itu fokus atau pikirannya jalan-jalan? Dari kapan? Dari dulu sampai kapan? Nah, itu nanti saya perbaiki. Saya akan buktikan. Nanti saya ajari Bapak Ibu cara sholat. Keluar dari pintu ini, insya Allah tidak jalan-jalan. Ya, mungkin pertemuan berikutnya ya. Nah, jelas Pak ya? Atau Bapak buka YouTube saya di Al-Quran, nanti ada kan? Baik, silakan. Semua. Laki-laki dulu ya. Kan saya orang kan tidak Ustaz. Iya. Bagus sebagai orang tua. Ayo Pak. Pak Ustaz, tentang sabar. Pada dasarnya kan kita mau sabar, kita semua orang baik Pak Ustaz. Karena Ya. kita dilahirkan adalah suci. Betul. Tapi dengan sejalan dengan waktu, datanglah makhluk
yang dikatakan ini nafsu yang jelek sama setan ini yang berperan untuk kita tak sabar ini, yang mana Pak Ustaz? Apa nafsu jelek ini, apa setan ini? Bagaimana caranya untuk menghindarinya Pak Ustaz? Menghindarinya. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu perhatikan surat 12 ayat 57. Apa kata Allah tentang masalah nafsu? Ya, memang setan itu kurang ajar. Surat 12 ayat 57. Apa kata Allah? Ini memang ujian yang Allah berikan. Silakan. Surat 12 ayat 57. Allah bicara nafsu di sini, Bapak Ibu perhatikan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Surat 12 ayat 57. Apa katanya? Dan sesungguhnya pahala di akhirat itu lebih baik. 12 ayat 53, maaf, 12 ayat 53. Surat 12 ayat 53. Apa kata Allah? Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhan. Baik, jadi saya sederhanakannya Bapak Ibu ya. Di ayat ini nafsu itu ada berapa Bapak Ibu? Dua. Nafsu yang mendorong kejahatan, yang mudah dibisiki setan, sama nafsu yang dirahmati atau mutmainnah yang dirahmati oleh Allah. Berarti pertanyaan saya, berarti kita ada PR nggak meningkatkan derajat nafsu kita? Yang tadinya nafsu yang selalu mendorong kejahatan menjadi nafsu yang dirahmati, kan gitu kan? Berarti pertanyaan saya nih Bapak Ibu, berarti yang salah setan atau yang salah kita karena nggak mau meningkatkan derajat nafsu? Pertanyaan saya berarti, terus gimana caranya supaya nafsu kita yang mendorong kejahatan menjadi nafsu yang dirahmati? Kan itu aja sebenarnya. Kalau sudah dirahmati Allah, kira-kira setan bisa menggoda? Tidak. Allah menjaga sebagai nafsu atau jiwa yang tenang, gitu loh Pak. Berarti pertanyaan sekarang, bagaimana caranya agar nafsu kita dirahmati? Kan itu aja kan ya? 21 ayat 85-86. Silakan. Kan di Al-Quran ada dijelaskan supaya nafsu kita dirahmati oleh Allah. Surat 21 An-Nabiyyah ayat 85-86. Padahal itu yang tadi saya ajarkan sebenarnya. Agar nafsu kita dirahmati. Berarti semakin dirahmati, setan semakin sulit menggoda. Apa kata Allah? Bagaimana caranya agar nafsu kita dirahmati oleh Allah? Surat 21 ayat 85-86. Apa katanya? Dan ingatlah kisah Ismail, Idris dan Zulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Mereka termasuk orang-orang yang sabar. Terus ayat 86-nya apa katanya? Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang saleh. Berarti bagaimana caranya agar nafsu kita dirahmati? Sabar. Sabar itu berarti melihat orang atau melihat ujir? Nah, jadi nanti kalau ustaz misalnya dimarahin bapaknya, lihat bapaknya itu lihat ujir, ustaz? Jelas ini Bapak Ibu? Jadi cara supaya kita menurunkan tensi kita, supaya kita masuk tidak digoda setan, ternyata semua harus ujung-ujungnya menjadi orang yang sabar. Harga pertanyaan ini, setan itu siapa sih Bapak Ibu? Surat 6 ayat 112. Jangan-jangan kita bicara kita sendiri Pak. Nah, banyak coba ya, kita lihat. Menurut Al-Quran setan itu siapa? Ya, dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh. Terus musuhnya siapa? Setan-setan dari jenis manusia. Dan berarti setan itu siapa? Setan itu manusia dan jin yang dikuasai iblis. Jadi kadang-kadang kita bisa jadi setan, kadang-kadang kita bisa jadi manusia. Orang marah-marah, setan atau manusia? Kalau sabar? Bapak Ibu lebih sering marah-marah atau sabar? Iblis
Terus iblis itu siapa? Coba. Bukan. Dan ingatlah ketika kamu berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Terus Maka sujudlah mereka kecuali iblis. siapa iblis lanjut? Dia adalah dari golongan jin. Ah, iblis itu dulu golongan jin pas sebelum dilaknat, namanya Azazil. Setelah dilaknat dia minta takut sama Allah untuk sampai hari kiamat. Akhirnya dia jadi golongan sendiri. Makanya iblis kan nggak mati sampai hari kiamat. Tapi kalau jin mati ya mati, makanya akhirnya jadi golongan sendiri, Pak. Iblis memang dilaknat dan tugasnya memang menggoda manusia. Kalau jin dan manusia tetap tugasnya beribadah. Pemawang jin awal Musa dan aku tidak ciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Jadi iblis jadi makhluk tersendiri. Tapi dulu dia dari golongan jin, namanya Azazil. Nanti setelah dilaknat dia jadi terpisah dengan golongan jin. Setan itu siapa? Jin dan manusia yang digoda oleh iblis. Berarti iblis yang goda ada, masih ada nggak sama siapa? Jelas ini Pak Bibi? Tapi perlu nggak kita pikirin jin dan setan dan iblis? Itu nanti ada pelajaran sendiri ya. Tapi intinya kalau Bapak Ibu marah-marah berarti dikuasai oleh siapa? Oleh iblis. Berarti satu Bapak Ibu jadi siapa? Setan. Ada setan kredit, ada setan. Paham ya Bapak Ibu ya? Baik, kalau sudah paham. Ini sudah atau ada lagi? Oh ibu belum ya? Silakan. Masih ada ibu. Kayaknya ibu sudah sabar semua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ustaz. Ya. Saya alhamdulillah terima kasih banyak kajian ini sangat apa senang. Nanti saya akan bilang sama anak saya karena saya nggak sabar kalau ngurusin anak. Jadi saya akan mau nasihatkan nanti saya catat Pak Ustaz. Oh gitu ya. Udah baca ayat-ayat ini ya, surat Al-Kahfi ayat 68. Oh 64 dan 11. Ya. Insya Allah Pak Ustaz begitu. Terima kasih banyak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu masih ada. Baik, baik. Baik, kalau ada kami bisa. Baik, mohon izin Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, tadi kita kan sabar, kita oke lah sabar ya kan. Tadi kan ada lawan bicara kita nih, bagaimana supaya dia sabar juga. Gitu. Lawan bicara kita, lawan yang mengokang kita itu. Oh ya, kalau baca marah-marahnya. Ya, Baik. supaya gitu. Ustaz dibaca lagi 64 ayat 11. Nanti coba, kan kata Allah di sini kalau kita sudah menerima izin Allah, terus lawannya bagaimana kan gitu ya? Ini kan Allah udah bilang di sini. Coba. Bagus ini didetailkan. Iya, nanti kita lihat lawannya gimana. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Kan Bapak menerima ini atas izin Allah, betul? Terus setelah menerima apa yang Allah lakukan? Itu pentingnya apa yang Allah lakukan. Terus Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. berarti ketika Bapak itu sudah menerima pilihan Allah itu dua, membuat tenang orang yang sabar atau membolak-balikan hati lawannya. Ya, jadi nanti Bapak punya kaget ya, saya gini, ibu dimarahin suami ibu terima ya Allah, saya terima izinmu. Bisa hati ibu dibuat tenang atau nanti suaminya jadi diem, sakit gigi kayak apa? Bisa nanti begitu Pak. Oh ya, Bapak coba dulu deh. Kalau nanti Bapak ada kejadian, ibu ada kejadian, Bapak itu terima nih. Setelah menerima kan Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Bisa hati yang sabarnya, bisa hati lawannya. Mohon maaf, waktu kejadian Januari 2008 waktu itu saya punya utang. Kan saya akhirnya pas orang yang maki-maki saya, awalnya kan saya nggak terima. Tapi kan saya diajarkan guru saya diterima atas izin Allah kan. Jadi pas waktu itu saya datang ke orang yang punya utang itu. Saya kan punya utang sama dia sekitar 300. Dia maki-maki saya bilang ya Allah saya terima. Apa yang terjadi Pak? Dia bilang ya udah saya lunaskan aja utang saya. Berarti Allah bisa nggak boleh mereka hati? Masalah dia akhirnya setelah menyesalkan itu urusan lain. Tapi kan dia dengan mudahnya Allah membolak-balikan hati dia. Jadi tugas kita itu taat kepada izin Allah, sisanya Allah yang membolak-balikan hati. Saya tanya, kita bisa nggak merubah orang lain? Tugas kita itu menyampaikan
pelajaran tawakal ada. Jadi gini Pak, saya itu biasanya kalau kajian, saya akan menjelaskan 7 metodologi untuk membersihkan hati. Jadi biasanya kajian awal, iman, sabar, sholat, lalu ikhlas, tawakal, bersyukur, dan zikir. 7 ini adalah alat untuk Bapak Ibu menjalani hidup. Ngerti nggak Pak? Jadi karena apa? Karena saya perhatikan orang itu pusing dengan masalah yang dihadapi. Cuma satu karena nggak ngerti cara menyelesaikan kan? Saya tanya, sebesar apapun masalah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tahu cara menyelesaikan masalah atau bukan? Sedangkan di Al-Quran itu semua ada cara menyelesaikan. Kenapa Bapak Ibu tidak buka? Tapi pembahasan Al-Quran memang harus ada gurunya. Gitu ya Pak ya? Jadi nanti Bapak setelah menerima atas izin Allah, Allah bisa membuat dua, merubah Bapak menjadi tenang, jadi nggak tersinggung, atau merubah orang yang marah-marahnya. Ngerti Pak? Nah, coba dipraktekkan aja. Baik kalau gitu. Baik Ustaz, terima kasih. Yang pertama mohon maaf kalau ada kata-kata saya kurang berkenan, dimaafkan ini. Dan terima kasih untuk jamaah-jamaah setia saya ini. Terima kasih ya. Intinya mari, apapun ilmu yang Bapak Ibu pelajari, kalau Bapak Ibu tidak bisa mempraktekkan, itu akan jadi sia-sia. Karena Bapak Ibu akan merasakan manisnya ilmu setelah dipraktekkan. Bagaimana Bapak Ibu percaya gula itu manis kalau tidak merasakan? Bagaimana Bapak Ibu akan merasakan sabar itu bersama Allah, doa dikabulkan kalau tidak pernah latihan sabar? Silahkan dibuktikan, silahkan dipraktekkan. Berarti goalnya apa? Goalnya adalah akhlak yang mulia. Semakin lama ngaji, harusnya akhlak Bapak Ibu semakin baik. Kita mencontoh Rasul contoh apanya? Akhlaknya. Jelas ini Bapak Ibu semua? Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Bapak Ibu yang nanti silakan untuk snack di depan, dan Ustaz nanti kami silakan di ruang sekretariat. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi